Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel NTB News. Kali ini kita kedatangan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bima di Komisi 1. Selamat malam, Bang Morris. Gimana kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang putusan MK, di mana di putusan MK itu ada beberapa sengketa yang diterima dan ada beberapa sengketa yang ditolak. Nah, kebetulan anggota DPRD Komisi 1 Pak Ma'arif ini sengketanya kemarin ditolak. Ya. Saya ingin memulai pertanyaan, mungkin ini pertanyaan dasar Bang Morris ya. Hari ini banyak sekali yang ingin menjadi anggota DPRD dengan kos yang sangat besar. Kira-kira Bang Morris, apa yang membuat atau yang memotivasi mereka sehingga mereka berambisi ingin menjadi anggota DPRD? Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu kita ketahui bersama bahwa pemilu memang dilaksanakan satu kali dalam 5 tahun. Jadi dengan adanya momentum itu tentu terpanggil para generasi-generasi muda bangsa putra dan putri terbaik. Kalau kita lihat hal apa yang menarik sehingga kemudian mereka harus berkecimpung dalam dunia politik, tentu semua ingin mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat gitu. Itu kira-kira Bang Rahman. Iya, tentu pengabdian saya kira memang wajib. Tetapi kemudian hal-hal lain yang membuat motivasi. Padahal gajinya Bang Morris cukuplah untuk kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan konstituen, kebutuhan-kebutuhan diri dan sebagainya. Tetapi ada nggak hal yang lebih substantif selain dari pengabdian? Kenapa kok saya harus jadi DPR gitu? Motivasi saya atau cita-cita saya harus menjadi anggota dewan. Selain dari pengabdian, ada nggak hal yang lebih substantif selain dari itu? Ya, kalau saya lihat pada intinya hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan, jadi semua orang bisa saja memilih. Salah satunya adalah lewat calon anggota legislatif gitu. Jadi kalau bicara pengalaman, saya kurang lebih 1 tahun lebih melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima. Nggak ada yang terlalu istimewa. Sesungguhnya berada di sana menjadi beban besar. Ketika kemudian kita benar-benar dengan nawaitul mau melihat bahwa sesungguhnya kita hadir di situ sebagai ikon yang mewakili aspirasi masyarakat gitu. Jadi nggak ada sih bicara kemewahan pribadi, keuntungan pribadi dan lain-lain. Ketika kemudian kita sesungguhnya melaksanakan sesuai dengan perintah undang-undang. Nah, tugas dan fungsi anggota dewan itu kan adalah mereka hadir sebagai penyambung lidah masyarakat, menyuarakan aspirasi masyarakat gitu. Jadi kalau pada sisi pendapatan, kita bicara objektif aja. Iya. Kalau gaji anggota DPRD Kabupaten Bima, gaji pokoknya hanya 22 juta. Nah, ditambah uang apa segala lain-lain, sehingga ya, totalnya 28 juta sekian. 28 juta. Nah, jadi cuman memang kalau dilihat daripada sisi bagaimana sulitnya berjuang
untuk mendapatkan tempat itu, ya saya lihat kos politik yang dibuang itu kan begitu besar. Besar, iya. Nah, saya lihat kemarin, saya merasakan secara langsung Iya. bahwa rata-rata yang terpilih ini adalah orang-orang yang memiliki kos politik yang besar. Iya. Bahkan bayangkan di dapil yang terkecil, seperti di dapil kita, dapil Bima 4, dengan jumlah penduduk 35.000 sekian, pemilih aktif kemarin 28.000 sekian. Nah, satu calon itu menghabiskan anggaran paling rendah 500 juta. Besar juga ya. Yang terpilih rata-rata mainnya di atas 1 miliar gitu. Iya. Nah, jadi kalau dilihat daripada sisi itu, ya ini kita bicara sisi untung atau bagaimana, ya tetap sih. Cuman pada intinya kita hadir ingin mengabdi. Tujuannya adalah untuk mengabdi, mewujudkan sebuah cita-cita dan harapan masyarakat. Hanya itu kira-kira yang menjadi gambaran. Tidak ada hal-hal yang berlebihan. Kalau bicara fasilitas dan lain-lain, memang itu sudah menjadi hak dan kewajiban gitu. Oke, berarti pengabdian, semua motivasi itu dilandasi dengan pengabdian, ingin berbuat lebih kepada masyarakat. Yang kedua, kita melihat beberapa, ini sangat viral ya, ini sangat viral dan dibaca hampir seluruh masyarakat Bima. Ini lebih viral dari ayah Fane kemarin. Ini Bang Morris, tentang MK ini luar biasa sekali ini. Kemarin kami mengikuti perkembangan di Dapil 4. Bang Morris salah satu yang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang pelanggaran-pelanggaran yang ada di Dapil 4. Gimana? Ya, terima kasih. Jadi saya melihat begini, proses pemilu telah usai. Tapi kita melihat sebagai salah satu anak muda yang pernah berada dalam dunia aktivis, tentu ketika kemudian kita melihat ada kezoliman, ketidakadilan, ya maka panggilan hati itu ya menggugah gitu, untuk kemudian kita benar-benar ingin meluruskan proses pemilu itu. Nah, saya melihat bahwa kemarin ini dengan nyata, bahkan buktinya sangat akurat. Ya, bukan persoalan kita tidak legowo dengan hasil gitu. Ya. Jadi setiap orang itu kan, kita sebagai petarung hanya berusaha berikhtiar gitu. Ya, semua ketentuan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apakah iya ketika kemudian kita harus mengamini adanya perbuatan-perbuatan kejahatan pemilu ya, yang dapat berakibat berkepanjangan, sehingga kemudian ini akan menjadi warisan ketika kemudian kita tidak segera menghentikan gitu. Nah, itu yang saya lihat. Sehingga kemudian saya sebagai salah satu kader Partai Gerindra ya, meminta rekomendasi dari pimpinan partai daerah, kabupaten, provinsi, sampai tingkat DPP gitu. Sama dapat restu dari pimpinan partai, yaitu Pak Prabowo Subianto dan Pak Ahmad Muzani. Sehingga kemudian melalui kuasa hukum kami mengajukan gugatan terkait dengan tahapan pemilu yang ada di Kabupaten Bima. Itu sebagai gambaran. Iya. Ketika sengketa ini dibawa di Mahkamah Konstitusi, apakah Bang Morris ini tidak mendapatkan keadilan ya di KPU maupun Bawaslu Kabupaten Bima? Ya, jadi begini Bang, saya melihat begini, bahwa saya merasa saya dijolimi dengan dengan terjadinya proses pemilu kemarin. Ya, bayangkan itu ada 10 TPS yang kemudian kita
gugat ke Mahkamah Konstitusi. Dari rangkaian proses pemilu, mulai dari tingkat TPS, kemudian PPK, sampai pada tingkat KPU, tidak ada penyelesaian yang diselesaikan oleh penyelenggara pemilu. Jadi, masalah ini kan sudah jelas, sudah nyata terjadi. Saya coba uraikan di salah satu TPS, di tempat saya gugat kemarin, yaitu di TPS 14 dan 19. Bayangkan, ini kejahatan yang begitu luar biasa. Ada salah satu oknum penyelenggara pemilu yang berstatus sebagai Panwascam Kecamatan Ambalali memilih lebih dari satu kali, memilih di TPS 14 dan 19. Dan ternyata yang bersangkutan tersebut telah terbukti, kemudian telah diberhentikan, telah dipecat oleh Bawaslu Kabupaten Bima, dan kasusnya telah lari ke pidana pemilu dan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, apa kemudian langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima? Ya, saya melihat ini kan adalah skenario. Saya melihat seperti sandiwara yang sengaja dibuat, yang tidak punya ujung penyelesaian. Nah, sehingga kemudian ketika kemudian kami ingin mendapatkan keadilan yang lebih tinggi, karena menurut Bawaslu pada saat itu, ya, kita terlambat menyampaikan gugatan itu, melapor ke Bawaslu, ya, sudah habis masa PSU katanya. Nah, sehingga kemudian kami harus menempuh jalur yang lebih tinggi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Setelah nyampe di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu hadir sebagai pihak termohon, justru membantah semua kejadian itu. Nah, ini kan adalah sebuah skenario yang sengaja dibangun gitu. Jadi saya tidak pernah merasa menyesal dengan hasil itu. Cuman ini adalah pelajaran untuk kita sama-sama perbaiki sistem pemilu ini gitu. Sistem pemilu ini ke depan. Nah, agar kemudian kita benar-benar ini terjadi dalam internal, dalam kubu Bawaslu ini. Ini terjadi dalam kubu Bawaslu. Ketika kemudian hal ini terjadi lagi ke depan, ini yang tidak kita harapkan gitu. Nah, jadi ini kira-kira yang mesti menjadi PR kita bersama agar ke depan tidak terulang kembali hal-hal seperti ini gitu. Nah, kemudian selanjutnya bayangkan, mungkin yang menurut saya lihat di seluruh Indonesia, ya, tidak ada yang terjadi seperti yang terjadi di TPS 07 Desa Malu. Iya. Bayangkan di TPS 07 Desa Malu ada 26 orang DPK, daftar pemilih khusus, ya, yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut. Nah, jadi setelah kami kemukakan, ya, pada saat pleno PPK berjalan, dibuka kotak suara TPS 07 Mau Dalam, Desa Malu. Nah, ditemukan ada 26 daftar absensi. Daftar hadir para pemilih DPK tersebut. Tidak ada satupun yang memberikan paraf, yang menandatangani, yang menunjukkan mereka hadir atau tidak. Iya. Ketika kemudian kami komplain, kami pertanyakan, mana dokumen identitas untuk 26 DPK itu? Tidak ada satupun dokumen EKTP yang mampu ditunjukkan oleh PPK pada saat itu. Ya, setelah nyampe di KPU, ya, pleno di KPU, tidak ada penyelesaian juga. Setelah di MK, kok ceritanya lain gitu. Nah, jadi mereka cari pembenaran. Nah, hal inilah yang perlu dikatakan oleh publik, bahwa sesungguhnya jalan yang kami tempuh kemarin adalah kami menempuh jalur keadilan, ingin mencari sebuah keadilan. Maka saya simpulkan bahwa keadilan di bangsa Indonesia ini bukan untuk dicari, tapi mesti dibeli gitu. Itu mesti dibeli. Ya, mesti dibeli. Ya, tidak bisa dicari keadilan di bangsa ini. Saya lihat gitu. Jadi itu bukan bentuk kekecewaan, tapi itu
hal yang sedang kami rasakan saat sekarang itu, ya, agar menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama untuk ke depan. Iya. Kira itu, Bang. Iya. Kalau kemudian melihat kronologi yang telah disampaikan oleh Pak Dewan tadi sangat kompleks. Ada kemungkinan di penyelenggara sendiri ada semacam konflik interest, ada konflik kepentingan. Di mana kami membaca juga berita yang viral kemarin, salah satunya oknum anggota Panwas Kecamatan Ambalang ditetapkan tersangka soal mencoblos 2 kali, gitu. Menurut kami ini juga bagian daripada balance of control kita juga sebagai media-media kemudian yang bergerak pada pengawasan proses penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Nah, setelah kronologi itu tentu upaya-upaya yang dilakukan oleh Bang Ma'arif dan timnya melakukan pelaporan di Bawaslu kemarin dan KPU, dan hasilnya nihil gitu. Setelah itulah baru dibawa ke MK. Setelah hasil putusan MK kemarin, kami juga mendapat informasi yang beredar di media sosial bahwa putusan juga yang disengketakan oleh Bang Morris juga ditolak gitu. Apakah sudah mendapat keadilan atau gimana ini tentang putusan MK yang kemarin disampaikan? Jadi begini, Bang. Saya lihat begini. Iya. Kan gugatan yang masuk di MK itu totalnya adalah 297. Jadi dari 297 yang ditolak pada putusan dismisal gitu. Putusan sela itu adalah 191. Yang diterima adalah 106. Iya. Di Nusa Tenggara Barat sendiri dari 11 PHPU itu yang diterima adalah 3 PHPU DPRD, DPR RI dan DPRD, dan 1 adalah gugatan dari PHPU DPD. Iya. Nah, jadi saya melihat bahwa putusan dismisal itu adalah Mahkamah Konstitusi menguji kelayakan. Apakah permohonan yang diajukan itu layak untuk ditindaklanjuti, diperiksa lebih lanjut pada tahap pembuktian dan keterangan saksi, atau tidak, akan begitu. Nah, lantaran ini alasan Mahkamah Konstitusi dalam surat putusan itu, alasan Mahkamah Konstitusi lantaran tidak sinkronnya antara pokok permohonan dengan isi petitum, ya, sehingga kemudian gugatan itu ditolak. Iya. Nah, padahal kalau bicara bukti-bukti itu kan jelas pelanggaran. Iya. Nah, jadi saya melihat di isi putusan MK itu bahwa mereka membaca isi permohonan yang diajukan oleh Partai Gerindra untuk dapil di Mampang Nusa Tenggara Barat, itu isi pokok permohonan tidak sesuai dengan petitum gitu. Jadi yang diharapkan oleh MK itu mesti dimunculkan bahwa ada hasil selisih suara gitu antara Gerindra dengan partai sebagai pihak terkait. Nah, jadi Gerindra memang kita tidak memang memunculkan itu karena memang kita tidak sedang kehilangan suara. Tapi yang sedang kita tuntut ini adalah kita tuntut bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dengan pelanggaran itu, ya, kami mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan proses pemungutan suara ulang pada beberapa TPS yang dianggap bermasalah itu. Nah, kan itu yang kami minta. Kami tidak menggugat bahwa ada suara kami sekian yang hilang, kemudian harus dimunculkan lagi gitu, atau ada sandingan hasil rekapitulasi suara. Ya, jadi bukan itu. Memang yang kami gugat itu adalah ada
proses penyelenggaraan pemilu, kejahatan pemilu yang begitu luar biasa. Sampai-sampai bukan sekedar pemilih masyarakat luas yang melakukan kejahatan ini. Ini adalah penyelenggara sendiri yang melakukan kejahatan, penyelenggara sendiri yang melanggar undang-undang itu. Bawaslu yang katanya sebagai pengawas pemilu yang jujur dan adil, nyatanya Bawaslu sendiri yang melanggar gitu. Ini kemudian yang kami munculkan. Nah, kami sudah hadirkan sebuah bukti itu yang menunjukkan yang bersangkutan telah memilih di TPS, di 2 TPS tersebut. Itu ada bukti. Ya, bukti absensi yang menunjukkan yang bersangkutan memilih di TPS 14 dan 19 Desa Nipa. Nah, kemudian yang membuktikan itu sebagai pembuktian bahwa yang bersangkutan telah memilih lebih dari 1 kali, Bawaslu telah mengeluarkan surat pemberhentian terhadap yang bersangkutan, dan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah inilah kemudian yang kami munculkan kemarin. Jadi saya melihat bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara, lembaga yang mengadili perkara pemilu yang mengikat, mulai dari proses awal hingga proses akhir. Nah, saya melihat dengan adanya putusan dismisal ini atau putusan sela ini sangat membuat kecewa bagi semua pemohon yang tidak dikabulkan kemarin gitu. Nah, mestinya gugatan kita di lewat Partai Gerindra kemarin mestinya harus diloloskan dalam putusan dismisal itu untuk menguji kebenaran, menguji pembuktian apakah benar bahwa ada pelanggaran yang dilakukan di beberapa TPS yang kami ajukan itu. Nah, tapi kan ini kan belum sampai pada proses persidangan, baru pada proses mendengarkan keterangan pihak pemohon, pihak termohon, dan pihak terkait. MK kok terlalu dini saya lihat gitu mengambil sebuah keputusan gitu, karena tidak sinkron antara pokok permohonan dengan isi petitum sehingga kemudian itu ditolak. Nah, padahal sesungguhnya kejahatan itu sudah jelas terjadi di situ. Nah, itu kira-kira. Iya, keputusan MK kemarin itu keluar per tanggal 22 ya, Bang Moris ya? Iya, 22 Mei. Iya. Sidangnya tanggal 21. Sidangnya tanggal 21, keputusannya tanggal 22. Iya. Iya. Setelah tentu ini kan sudah ada hasil nih Bang Moris. Siap. Hasil keputusan artinya yang disengketakan itu ditolak gitu. Sekarang nih apa langkah-langkah kemudian dilakukan oleh Bang Moris ketika melihat hasil keputusan MK itu? Ya, jadi setelah melihat keputusan MK, ya tentu ya kita menerima dengan lapang dada gitu, bahwa itu sudah menjadi keputusan yang tidak bisa digugat ya. Apa lagi gitu. Iya. Jadi kita konsentrasi ya pada sisa masa jabatan untuk bagaimana berbuat dan mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat gitu. Nah, cuman yang menjadi pesan dan kesan-kesan kita ini adalah ya bagaimana penyelenggara pemilu ke depan ya lebih lihai, lebih mengatensi, jangan sampai kejahatan-kejahatan seperti ini terulang kembali, di mana sebentar lagi kita akan menghadapi proses pemilu kada gitu. Iya. Nah, ini kan mesti diperbaiki, mesti dievaluasi. Ya, kita berharap tidak ada lagi hal-hal seperti itu yang terjadi ke depan gitu. Iya. Itu. Dan saya melihat keputusan MK itu adalah keputusan yang mengikat, dan itu adalah akhir daripada semua keputusan, akhir daripada semua perjuangan gitu. Nah, jadi saya merasa bangga karena sudah berjuang sampai pada titik ini. Ya, saya sudah memperjuangkan untuk mendapatkan sebuah keadilan.
biarkan biarkan masyarakat atau publik yang akan melihat dan menilai gitu. Ya, apa yang menjadi hasil kemarin itu kira-kira. Iya, setelah keputusan MK itu kan sifatnya mengikat ya, tidak ada lagi hukum di atas itu, langkah-langkah hukum sudah tidak ada lagi gitu. Ini di waktu 5 bulan ya Pak Dewan ya. Iya. Di waktu 5 bulan ini tentu harus sudah banyaklah rencana-rencana yang mungkin sudah direncanakan, dan lebih penting untuk masyarakat di Dapil 4. Ini juga perlu saya sampaikan bahwa Pak Dewan Ma'arif ini adalah salah satu representatif pemuda yang ada di Kabupaten Bima. Beliau adalah salah satu anak muda yang berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima. Nah, ini penting karena apa? Peran pemuda kemudian di perpolitikan di Kabupaten Bima di masa-masa akan datang sangat penting, apalagi kalau kita melihat pada proses sampai hari ini Pak Dewan Ma'arif ini sampai berjuang ke MK, bukan demi keadilan. Di sisi lainnya, di sisi lain demi keadilan, tetapi ada hal yang lebih penting, pembuktian hukum. Ternyata memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu, dan itu sudah terbukti, ada tersangkanya dan sebagainya, dan itu yang diperjuangkan. Tapi hasilnya kita kemudian sudah melihat tanggal 22 kemarin, dan itu sudah puncak daripada sebuah perjuangan. Mungkin untuk closing statement ya, di terakhir mungkin pesan dan kesan untuk untuk anak muda yang mau terjun ke politik, gimana Bang Morris? Ya, terima kasih. Tentu pesan saya sebagai salah satu anak muda yang hari ini kebetulan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan kesempatan dari rakyat untuk berada dalam sebuah sistem, yaitu memperjuangkan aspirasi masyarakat lewat lembaga DPRD. Saya berharap kita tidak boleh putus asa, kita tetap semangat, ya, bahwa nasib dan ketentuan Allah itu tidak ada yang tahu. Iya. Ya, jadi jangan pernah berkecil hati karena kita lahir dari rahim petani. Ya, nggak usah berkecil hati, kita harus memiliki semangat ya, untuk terus memacu pikiran kita pada hal-hal yang positif. Nah, itu harapan saya terhadap pemuda. Kita harus terus berbangga bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin dalam dunia ini. Semua itu tergantung pada usaha kita. Itu kira-kira, Bang. Iya, terima kasih Bang Arif. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan kebermanfaatan bagi teman-teman, bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Bima. Terima kasih, salam narasi perubahan. Terima kasih Bang Morris. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.